Cek, aku belum lihat. Kayaknya kita pernah ketemu, Mbak. Di Bali. Enggak, bukan. Ayo, pernah apa enggak? Kayaknya Aku kayak pernah ketemu. Kalau sama Mbak Jemisi aku pernah ketemu. Iyalah, ketemu sering Ya aktif, pastinya lah, Ren. sering demo. Sama- Kalau sama Mbak Rima kayaknya ada Sudah pernah live ya mirip sama teman-teman, Mbak Rima. silakan. Alah, Mbak Rima, yo oh itu. Pernah ketemu. Halo teman-teman, sudah live, silahkan. Oh, sudah live. Oke. Ya, halo semuanya. Halo teman-teman yang lagi nonton Ngobras. Ketemu lagi ya seperti biasa setiap Sabtu kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama teman-teman yang selama ini bukan hanya bergelut tapi terlibat di dalam banyak sekali mengadvokasi, mendampingi buruh tentang persoalan-persoalan buruh. Nah, kali itu topik Ngobras kali ini itu kita mengangkat tema seberapa mendesak sih rancangan undang-undang PKS gitu ya untuk segera disahkan bagi teman-teman serikat. Jadi di sini sudah ada Mbak Rima Astuti dari Yasanti. Sebagaimana kita ketahui Yasanti itu bekerja bersama perempuan rumahan gitu, pekerja buruh rumahan gitu ya. Perempuan pekerja rumahan ya, Mbak. Perempuan pekerja rumahan nanti kita akan mendengarkan seberapa urgen RUU PKS ini bagi teman-teman pekerja rumahan gitu ya. Terus di sini sudah ada Iren Wardani dari sindikasi. Tentu semuanya sudah nggak asing dengan sindikasi, sama seperti kita tidak asing dengan Yasanti gitu ya. Yang secara spesifik itu adalah serikat buruh yang mewadahi pekerja-pekerja di sektor apa, Ren? Macam-macam ya? Media, industri kreatif, media dan industri kreatif sih. Industri kreatif, takut salah sebut, Ren, gue. Terus ada Jumisi ini dari Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik, di mana sudah banyak sekali datanya ya, bagaimana kekerasan dan pelecehan seksual terjadi. Oke teman-teman, dalam 1 jam ke depan kita akan ngobrol santai. Saya akan mulai dari yang paling jauh secara teritori ya. Tapi kalau di sini kan kita semua dekat. Itu Mbak Rima. Mbak Rima, gimana nih Mbak? Seberapa sih RUU PKS ini mendesak gitu bagi teman-teman pekerja rumahan? Iya, Mbak Vivi, terima kasih. Selamat sore gitu. Jadi kalau saya boleh bercerita dulu, kalau teman-teman mungkin silakan. yang mengikuti acara live ini mungkin sebagian besar belum tahu ya apa itu pekerja rumahan. Jadi pekerja rumahan itu adalah seseorang yang bekerja itu tidak di perusahaan, jadi dia ngambil tempat lain selain di perusahaan, di rumah atau di tempat lain yang disepakati gitu, dan dia mendapatkan upah pekerjaan itu lewat perusahaan langsung atau melalui pengepul gitu, Mbak. Jadi kalau Konvensi ILO 177 tahun 96. Nah, kalau pendataan Yasanti yang kita data sampai hari ini dan lengkap by name by address itu ada 1.600 yang data terpilah, itu ya, data terpilah, dan kita mendampingi kawan-kawan perempuan pekerja rumahan itu selama 6 tahun kita mendampingi itu hampir dari 1.600 itu 30% lebih mereka mengalami kekerasan seksual, ya. Kekerasan juga seksual ya Mbak ya. Ya, kekerasan seksual yang mereka alami beragam. Jadi dari orang terdekat gitu ya, suami gitu, terus keluarga, paman, tetangga, dan juga kalau kita lihat itu relasi kuasa. Jadi ada dari pengepul, mereka juga mengalami kekerasan seksual, juga dari satpam. Ada salah satu contoh di satu perusahaan pekerja rumahan yang mereka mengambil pekerjaan di perusahaan, mereka mengalami pelecehan seksual oleh satpam gitu di tempat mereka mengambil pekerjaan gitu, Mbak. Nah, kalau kita melihat semangat RUU PKS itu adalah melindungi dan memberi akses keadilan yang luas bagi perempuan korban kekerasan seksual. Bagi saya ini amat sangat penting gitu ya, karena ranahnya bekerja kawan-kawannya pekerja rumah itu kan di rumah atau di tempat yang mereka sepakati, dan mereka amat tidak dilindungi gitu loh, Mbak. Satu, amat tidak dilindungi. Yang kedua, sampai saat ini pemerintah belum mengakui
posisi mereka adalah seorang pekerja, dan itu sangat rumit ketika kita apa namanya mengadvokasi kawan-kawan perempuan pekerja rumahan yang mengalami kekerasan seksual. Mm-mm. Mbak Rima bisa berbagi pengalaman nggak sih? Tadi kan Mbak Rima bilang 30% ya Mbak, angka kekerasan seksual gitu. Nah, selama ini gimana Mbak ketika mereka belum diakui sebagai pekerja gitu ya, terus kemudian mereka mengalami kekerasan seksual oleh suami, tetangga, pengepul, itu bagaimana ya Santi atau teman-teman pekerja rumahan mengatasi persoalan tersebut Mbak Rima? Sementara kita belum punya undang-undangnya. Iya, apa namanya, kami mencoba menguatkan karena yang terjadi salah satu contoh teman pekerja rumah yang dia mengalami kekerasan seksual oleh satpam di perusahaan tempat dia ngambil gitu. Yang saya sesalkan stigma dari teman-teman sesama pekerja rumahan menyalahkan, menyebut dia adalah lonte gitu loh, bahasanya lonte gitu ya, perempuan murahan gitu. Apa namanya, kok mau barengan sama satpam, maksudnya sering tidur bareng dengan satpam tersebut gitu. Nah, ketika saya melakukan pendekatan, mbak tersebut mengatakan bahwa memang dia diancam kalau dia nggak mau diajak tidur bareng ya dia nggak dapat pekerjaan, di perusahaan itu, nggak bisa ngambil barang lagi gitu. Terus saya mencoba memfasilitasi untuk dia melaporkan kasus ini gitu. Tapi yang terjadi adalah ketika kita mencoba melaporkan, APH juga mengatakan bahwa ini suka sama suka, nggak bisa gitu. Dan juga tidak ada buktinya Mbak. Karena memang ngomongnya dia juga mau kok saya ajak keluar gitu. Padahal dia merasa itu terintimidasi gitu. Kalau tidak, dia tidak mendapatkan pekerjaan, tidak bisa ngambil barang gitu loh Mbak. Itu salah satu contoh. Contoh lain, ada kawan pekerja rumah yang mengalami kekerasan seksual oleh suaminya. Kalau kita lihat lagi di RUU PKS kan ada pemaksaan perkosaan dalam perkawinan ya Mbak. Dalam perkawinan itu namanya masuk dalam kekerasan seksual. Itu banyak sekali dialami oleh kawan-kawan perempuan pekerja rumahan gitu. Itu sekali dialami. Itu banyak itu karena memang teman-teman bercerita atau melakukan pengaduan, Mbak? Kita ada ya Santi, ada sekolah advokasi, jadi bertahap gitu ya, gender ada tahapannya. Nah, mereka mulai berani bercerita tentang kasus yang mereka alami itu di fase sekolah kedua, di tahun kedua. Di tahun pertama itu kita sangat susah menggali data dan mereka bercerita langsung karena mereka merasa itu adalah aib keluarga yang harus ditutupi. Oke, nanti kita lanjut, yang menarik nih, kita mendengar cerita pengalaman pekerja rumahan, di mana rumah adalah tempat kerja ya Mbak Rima ya. Betul. Rumah adalah tempat kerja, status mereka belum diakui, terus kalau terjadi pelecehan mau kemana ngadunya ya? Apakah Undang-Undang PKS bisa melindungi itu? Tapi sebelumnya kita beralih ke Iren. Halo Iren. Halo. Aku belum unmute. Halo. Halo Iren, gimana nih teman-teman sindikasi? Seberapa sih RUU PKS ini mendesak bagi teman-teman sindikasi gitu? Sangat mendesak sekali ya Mbak ya. Kita semua butuh, karena tadi sempat Mbak Rima jelaskan bahwa RUU ini melindungi korban kekerasan seksual sekaligus ada pemulihannya. Karena yang selama ini yang tidak diperhatikan adalah proses pemulihannya kan. Pemulihan psikologis, di dalam RUU PKS ini ada pemulihan psikologis juga, ada pemulihan ekonominya juga, pemulihan bagi lingkungan, sama pemulihan bagi keluarga di mana tempat korban itu tinggal gitu. Itu di RUU PKS ini sangat komprehensif, diatur itu semua, dan itu yang benar-benar kita butuhkan. Karena pada prakteknya nih ya, kalau misalnya ada korban kekerasan seksual, itu yang paling berat saja perkosaan misalnya, dia kehilangan banyak hal. Tapi yang luput dari kita, luput dari negara, luput dari lingkungan sekitar adalah pemulihan si korbannya ini gitu. Keluarganya bagaimana keluarganya dipulihkan, dia sebagai manusia dipulihkan, kemudian dia sebagai seorang pekerja misalnya, bagaimana dia kembali ke lingkungan kerja itu dipulihkan. Itu yang kita luput selama ini gitu. Nah, di dalam RUU PKS selain ada sanksi buat pelaku diatur, pemulihan ini yang memang sangat kita butuhkan itu. Nah, sindikasi ya gimana? Itu Ren, kalau dari pengalaman teman-teman mengadvokasi kasus gitu ya,
Tapi sebelum ke situ aku mau nanya nih, kalau tadi kan pekerja rumahan tuh belum diakui sebagai pekerja gitu ya. Ya. Kalau teman-teman yang bekerja di sektor kreatif tuh gimana situasi kerjanya, status kerja dan sebagainya? Rata-rata kalau di sindikasi anggotanya memang kebanyakan freelancer ya. Nah, dan gini, kita memang harus di sindikasi kita memberi kampanye sedikit, bukan kampanye sedikit ya, selalu bilang bahwa kita semua ini pekerja, kita semua ini buruh, hak kita semua sama. Tidak ada yang namanya buruh pabrik, tidak ada yang namanya buruh apa lagi ya, buruh pekerja rumah tangga, karena statusnya kita sama-sama mendapat upah. Kalau orang yang dapat upah, dia adalah buruh. Jadi harus sama perlindungannya gitu. Kekerasan kalau di sindikasi kebanyakan yang kami temukan kekerasannya adalah ketika proses pitching. Pitching itu kayak lagi nego-nego kerjaan gitu. Pelecehannya kurang lebih sama Mbak Rima. Tapi ini ketika salah satu pekerja freelance itu mau dapat pekerjaan, pekerjaannya dia selalu dilihat dari gendernya dia. Dia perempuan, dia bisa apa sih gitu. Dia selalu diragukan karena dia gendernya. Terus yang kedua, kalau ada mau dapat sebuah proyek gitu, ya udah kita ke hotel dulu. Kadang-kadang ada ucapan-ucapan kayak gitu, jokes seksis muncul, apalagi pas masa-masa WFH ini ya. Masa-masa WFH ini juga luar biasa gitu. Kalau di surveinya, kita juga ngutip surveinya Never Okay Project ya, rata-rata pekerja WFH itu yang paling rentan kan perempuan juga. Ada ucapan kayak gini, pakai daster aja kamu kelihatan seksi gitu. Padahal dia harus, kalau perempuan kan double kerjanya kan, ruang kerjanya di rumah plus ngurusin anak juga. Kalau dia punya keluarga, punya anak gitu. Jadi kekerasannya berlapis-lapis gitu. Terus kalau untuk wartawan kita harus memahami dulu ruang kerjanya kita di sebelah mana sih. Kita orang selama ini paham ruang kerja itu adalah kantor gitu. Saya sepakat dengan Mbak Rima, ruang kerja itu adalah ruang di mana kita memulai kerjaan. Kalau untuk wartawan, di lapangan adalah ruang kerjanya dia, pekerja media. Kalau freelancer, ketika dia buka laptop, mau dia dimanapun, dia buka alat kerjanya, dia buka kameranya, dia buka handphonenya, alat kerjanya, mau di kafe, mau di jalan, mau di lapangan atau di taman, itu adalah ruang kerjanya dia, dan dia harus dapat perlindungan. Itu. Tapi selama ini, gimana? Tadi kamu bilang kan biasanya pelecehan terjadi pada saat penawaran kerja gitu ya, tawar-menawar kerja. Itu pernah nggak sindikasi mengadvokasi kasus demikian gitu? Mungkin bisa sharing pengalaman bagaimana sih mengadvokasi ketika pelecehan dilakukan belum ada ikatan kerja kan, masih tawar-menawar gitu ya? Iya, masih tawar-menawar. Masih tawar-menawar. Kalau pengusaha bilang kan belum ada ikatan kerja gitu. Nah, itu ada nggak pengalaman teman-teman sindikasi pernah mengadvokasi yang seperti itu? Kalau advokasi sampai sejauh ini, mesti gini, kita menerima laporannya, tapi rata-rata kan kita nanya ke korbannya dulu kan, ke anggota atau yang melapor gitu. Dia maunya seperti apa. Memang kesadaran orang untuk melaporkan atau melaporkan saja udah oke. Melanjutkan kasusnya untuk kita advokasi itu sangat susah sekali. Itu susahnya karena ya tadi ada balik lagi, nanti saya tidak dapat kerjaan, nanti nama saya jelek, untuk ke klien berikutnya kayak gimana, kayak gitu. Jadi yang kita advokasi sejauh ini masih ke pendampingan mentalnya dia, psikisnya dia dulu aja sih. Jadi kita menemani, kalau mau cerita ayo, kalau mau dilanjutkan ayo. Memangnya harus kita pahami itu balik lagi ke korbannya. Ini kalau kita menggunakan terms korban nggak masalah ya menurut saya ya. Tapi kami lebih menyukai sebenarnya kata survivor sih. Gitu. Karena akhirnya dia bertahan kan, penyintas gitu. Iya. Daripada korban kesannya kan dia lemah ya Mbak ya. Jadi kita ngeklaim bahasa aja. Ada juga yang mendefinisikan mungkin tahapannya sekarang masih korban, terus dia meningkat menjadi penyintas gitu ya. Iya. Kan levelnya beda-beda gitu. Levelnya beda-beda. Senyamannya si kawan yang melapor sih, dia mau seperti apa gitu. Tapi memang kekhawatirannya memang itu sih Mbak, lagi-lagi balik benar pengalaman semua pekerja sama. Kalau umpamanya dia melapor, nanti ke klien berikutnya dia nggak dapat nih gitu. Jadi lebih baik diem gitu. Sayang sebenarnya.
Oke, aku mau ke Jum. Jum, gimana nih Jum? Halo? Halo? Halo Jum? Kayaknya mati nih si Jum. Halo Jum? Ya, masuk. Ya, apa kabar Jum? Baik, baik. Oke. Ini kok kamu ada 2? Ya, bentar. Oke, nggak apa-apa. Gue jadi bingung kenapa ada 2 gitu. Ini menggunakan teknologi apa nih Jum? Oke Jum, bagaimana nih Jum? Halo? Yes. Oke Jum, seberapa sih mendesak RUU PKS ini bagi serikat buruh, misalnya FBLP dan jaringan-jaringan FBLP gitu, utamanya FBLP lah ya. Ya. Suara kedengeran ya, Vi? Bergelombang Jum, apa berdengung? Sebentar. Sorry. Halo. Ya udah, oke. Ya, seberapa penting RUU PKS bagi buruh perempuan? Tentu saja penting banget gitu, penting sekali. Kalau pengalaman FBLP ini mengangkat isu tentang pelecehan seksual ini dari tahun 2012 gitu. Kita melakukan pemogokan pabrik dengan 2 tuntutan. Tuntutan yang pertama adalah upah gitu, supaya buruh dibayar upah sesuai dengan UMP, dan tuntutan yang kedua adalah dikasuskan gitu personalia yang melecehkan buruh perempuannya gitu. Jadi sebetulnya dari tahun 2012 kita sudah familiar atau sering gitu melakukan pendampingan terhadap isu kekerasan dan pelecehan seksual. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan situasi sekarang, memang di dunia kerja atau Kementerian Tenaga Kerja itu memang sudah mengeluarkan surat edaran menteri terkait dengan pedoman penanganan pelecehan seksual gitu, Vi. Tetapi kalau di kita itu belum cukup gitu, karena kita juga butuh payung hukum yang dia lebih dijadikan acuan untuk bagaimana korban bisa mendapatkan perlindungan, mulai dari antisipasi terhadap pelecehan seksual, kemudian penanganan sampai pemulihan terhadap korban, dan itu adanya di RUU PKS ini gitu. Jadinya penting banget untuk kita sebagai buruh perempuan juga mendesakkan supaya RUU PKS itu segera disahkan gitu. Jangan kemudian malah dikeluarkan dari prolegnas, dan itu sangat membuat kita kecewa terhadap DPR yang kemudian belakangan menyatakan sulit gitu. Kemudian karena sulit jadi menyerah, kok DPR menyatakan bahwa RUU PKS sulit dibahas karena di tengah situasi pandemi lah. Sementara undang-undang yang lain dibahas dengan sangat ngebut seperti Omnibus Law gitu. Jadi kita punya kemarahan karena pada saat DPR menyampaikan terbatas dengan situasi COVID, loh itu kan tidak terbatas dengan situasi COVID pada saat RUU PKS gitu. Harusnya diperlakukan sama dong gitu. Itu Vi. Jum, cerita dong pengalaman kamu nih, bagaimana sih kalian mengadvokasi? Ini kan di antara 2 ini, di antara sindikasi dan pekerja rumahan, Garmen termasuk yang taruhlah dikatakan buruh yang diakui gitu ya, diakui, terus masuk dalam Undang-Undang Tenaga Kerja. Nah, dalam konteks kalian mengadvokasi kekerasan dan pelecehan seksual gitu, apakah mudah atau seperti apa gitu hambatan-hambatan yang kalian? Ya, sebetulnya banyak hambatan, Vi. Yang pertama karena kalau di buruh gitu, awalnya dari tahun 2012 itu isu ini tidak diterima oleh teman-teman buruh, Vi, oleh serikat-serikat buruh yang lain. Awalnya gitu dulu. Jadi pada saat misalnya teman-teman demo soal upah dan kita juga mengangkat isu pelecehan seksual, kita dianggap bukan serikat buruh, kita dianggap NGO gitu. Dan kemudian tidak diterima untuk dinyatakan sama-sama isunya penting gitu. Pada saat kita demonstrasi di pabrik yang tadi Bu sampaikan gitu, itu juga si pihak manajemen tidak memecat personalnya yang melakukan pelecehan seksual terhadap buruhnya, hanya dinonaktifkan sementara terus dipanggil lagi, dan itu tidak memenuhi keadilan terhadap korban gitu. Nah, kalau di Jakarta Utara sendiri, kalau di KBN Cakung, kalau cerita yang sebelumnya itu kan aku cerita tentang situasi di KBN Marunda. Kalau di KBN Cakung sendiri, bahkan FBLP tahun 2016 kan melakukan penelitian terkait dengan pelecehan seksual ya.
yang sebelum Mahardika melakukan penelitian, kita menemukan 25 kasus di 15 perusahaan di KBN Cakung, itu buruh perempuan pernah mengalami pelecehan seksual gitu. Dan kemudian kita terus-menerus mendesak pihak pengelola kawasan industri untuk mendukung upaya FBLP beserta perempuan Mahardika dan beberapa kawan gitu, supaya KBN juga mendukung adanya upaya untuk memberantas pelecehan seksual atau zero harassment gitu, mulai dari pemasangan plang area KBN bebas dari pelecehan seksual itu di tahun 2016, terus kemudian kita juga mengupayakan adanya posko pembelaan buruh perempuan yang kemudian di-ACC oleh pihak KBN gitu. Nah, cerita-cerita seperti inilah yang kemudian membulatkan tekad di kita gitu. Kalau kita di utara kan ada komite buruh perempuan yang kemudian membuat relawan posko pembelaan buruh perempuan gitu, yang di situ tugasnya adalah menerima pengaduan, memberikan pendidikan dan diskusi terkait isu dengan pelecehan seksual, juga ketemu dengan pihak-pihak manajemen yang bisa memberikan dukungan terhadap upaya pemberantasan kekerasan seksual, dan tidak semua manajemen tidak semua perusahaan menyatakan saya dukung untuk zero harassment gitu. Itu juga melalui proses negosiasi. Itu Vi. Oke, sekarang aku mau nanya ke semua teman-teman, pertanyaannya sama nih. Seberapa sih RUU PKS ini dibicarakan di kalangan serikat buruh? Kalau di kalangan perempuan kan kita getol banget ya. Pokoknya hampir bagaimanapun kita selalu membicarakannya. Nah, kalau di kalangan serikat buruh, ini Mbak Rima kan juga bergaul dengan banyak serikat buruh, si Jum, Iren. Seberapa ini RUU PKS dibicarakan gitu? Mbak Rima bisa duluan. Seberapa sih dia dibicarakan? Ya, terima kasih Mbak Vi. Jadi namanya tadi yang Mbak Jum mengatakan bahwa isu ini pertama tidak diterima karena dianggap bukan SP atau NGO. Nah, yang dikatakan Mbak Jum itu juga terjadi di sini gitu. Isu ini terus terang kalau untuk serikat buruh, serikat pekerja baru ya Santi yang memulai untuk sosialisasi. Jadi mereka juga menganggap ini tidak penting gitu. Bahwa isu tentang RUU PKS itu jadi buat mereka bukan hal yang penting untuk dibicarakan gitu loh Mbak. Jadi kita sepertinya menghadapi tembok yang amat sangat tinggi gitu. Tembok kita tuh tinggi banget di depan kita. Nah, itu saja di kawan-kawan serikat buruh, serikat pekerja yang mereka mempunyai kapasitas ya. Minimal mereka punya kapasitas untuk penambahan kapasitas diri mereka. Nah, kalau di perempuan pekerja rumahan, kami itu tadi tahapannya kami awalnya juga tidak bicara langsung RUU PKS Mbak. Jadi dimulai dari training gender, selanjutnya tentang advokasi keadilan, baru kita masuk ke RUU PKS. Karena kalau kita langsung ngomong tentang RUU PKS mereka juga geblek gitu. Karena memang patriarki yang luar biasa itu mempengaruhi pola pikir mereka gitu Mbak. Oke. Mbak Rima, dalam upaya untuk membawa isu perempuan gitu ya agar bisa diterima gitu, khususnya misalnya undang-undang PKS dan mendapat dukungan dari serikat buruh, apa Mbak yang dilakukan oleh teman-teman Mbak Rima bersama teman-teman aktivis perempuan di serikat buruh? Ya, kita mengadakan ada beberapa pelatihan gitu, dan juga di pelatihan itu kita buat grup bersama, ada grup perempuan paralegal Jawa Tengah buruh gitu ya. Nah terus kita juga sering memberikan materi-materi di dalam grup, jadi sering bersama, dan juga kami juga memberikan link bekerja sama dengan teman-teman pendamping layanan seperti K3JM dan LBH Apik. Jika kawan-kawan buruh perempuan mengalami kasus kekerasan seksual, kawan-kawan bisa kita bisa membantu gitu. Nah ya Santi selama ini karena memang kita secara litigasi tidak mendampingi sampai litigasi, ketika masalah tersebut non litigasi sudah bisa diselesaikan, bisa selesai gitu Mbak. Tapi ketika memang butuh penanganan lebih lanjut, kami memang bekerja sama dengan kawan-kawan jaringan yang ada di Jawa Tengah. Nah terus yang parah adalah menurut kawan-kawan hingga saat ini, kalau kita lihat di 9 jenis tindak pidana KS itu kan ada pelecehan seksual, ada 9 jenis ya Mbak itu. Nah di pelecehan seksual itu pemahaman mereka itu kekerasan seksual itu ketika cuma sweet di Mas Faida di
bokongnya dipegang itu bagi mereka di dalam perusahaan, terutama garmen dan tekstil itu hal biasa gitu loh Mbak. Kalau mereka melawan ya mereka nggak dapat kerjaan, nggak dikasih lembur, dan kawan-kawan buruh memilih untuk diam daripada mereka mengatakan apa yang mereka alami gitu. Begitu. Nah, kalau kemarin kita sempat berbicara dengan kawan-kawan ada 7 perusahaan garment ya dan tekstil. Jadi teman-teman serikat itu mengatakan di perusahaan mereka sebenarnya itu fenomena gunung es lebih dari 60% kawan-kawan buruh perempuan itu mengalami pelecehan seksual. Oke, emang banyak betul ya pelecehan seksual terjadi dan masih silent gitu ya, masih diam aja gitu ya. Ya. Mungkin perusahaan juga belum memiliki peraturan, terus kemudian serikat buruh juga belum memiliki peraturan yang spesifik gitu. Aku mau ke Iren, dan pertanyaan yang sama, seberapa RUU PKS ini dibicarakan oleh teman-teman yang bekerja di sektor kreatif? Apakah semuanya sudah mendapatkan informasi atau bagaimana, Ren? Atau ada pengalaman-pengalaman ditolak nggak sih? Atau mempertanyakan gitu, apa sih harus RUU PKS gitu? Enggak sih Mbak, maksudnya kita sangat sering membicarakan ini di grup anggota, karena gara-gara pandemi ini kita lebih banyak ngobrolinya lewat grup anggota. Apalagi ketika RUU PKS ini ditendang dari prolegnas kan, itu heboh di grup anggota kami. Terus ada newsletter untuk dibagikan ke masing-masing anggota, juga email bahwa kita memberi kayak semacam bukan progress report sih, pemberitahuan bahwa sindikasi terlibat aktif di advokasi RUU PKS ini. Kita gabung di beberapa aliansi yang mendukung RUU PKS untuk disahkan. Nah, progresnya adalah ternyata ditendang keluar nih prolegnas gitu. Dan itu jadi pembicaraannya kita juga di teman-teman di internal sindikasi gitu. Baik anggota dan sesama pengurus. Kalau yang di luar sindikasi ini terjangkau nggak, Rin? Apa pandangan mereka sih tentang RUU PKS gitu? Di luar itu yang bisa kita jangkau kan lewat sosmed ya. Nah, dari sosmed sindikasi, komen atau retweetan setiap kita membuat bahan kampanye, materi kampanye soal RUU PKS, di-retweet banyak dan pesannya positif juga bahwa mereka ikut sahkan RUU PKS. Jadi tidak ada yang mempertanyakan sih, Mbak, di followersnya sindikasi ya, gitu. Memang pertentangannya kita kalau kita lihat, Mbak Jumisi, Mbak Rima juga masih tahu, Mbak Vivi juga tahu bahwa pertentangan kita justru sama orang-orang yang di sebelah sana, di seberang sana yang mempertanyakan. Di seberang sungai apa di seberang mana? yang kanan lah pokoknya gitu kan, yang sebelah sana gitu, dan orang yang di Senayan yang menganggap ini sulit. Nah, itu ketika kita bilang, kita bikin materi kampanyenya bahwa di sebelah mana sih sulitnya membahas RUU PKS yang 6 tahun lebih, yang ini kan pembahasannya bukan 1-2 tahun kan, dibandingkan Omnibus Law, tadi Mbak Jumisi sempat bilang itu dalam waktu hitungan bulan. Sedangkan Omnibus Law satu pasal itu mencakup ratusan pasal yang lain gitu dalam Omnibus Law. Seberapa sulit sih sebenarnya sih ini? Itu yang jadi kemudian kita melempar pertanyaan ke publik untuk menyerang orang yang di Senayan sana, bukan menyerang sih. Menyerang, bukan lagi mengkritisi, tapi menyerang, kok otaknya nggak sampai ya, kok dia bilang nganggap RUU PKS ini sulit gitu. Iya, termasuk itu tadi kayaknya cocok dengan yang disampaikan Mbak Rima ya, bahwa masih perspektif yang di DPR itu memang menganggap persoalan perempuan itu nggak penting sama sekali gitu ya. Iya, sehingga betul. Sesuatu hal yang bagi kita nggak sulit, bagi mereka sulit, karena ini tentang bagaimana cara mereka melihat perempuan ya. Sama ini satu sudut pandangnya adalah mereka menganggap cukup dengan keterwakilan perempuan di sana, padahal kita harus mempertanyakan keterwakilan perempuan apakah cukup atau hanya sekedar token aja. Seberapa besar suaranya perempuan dibawa ke sana oleh wakil-wakil perempuan kita gitu. Tadi kan kalau dari pengalaman teman-teman FBLP atau kamu gitu ya, pernah ada yang mempertanyakan kenapa sih fokus isu perempuan gitu ya tentang pelecehan. Nah itu kan beberapa tahun yang lalu gitu ya. Kalau sekarang ada perubahan nggak sih, Jum, perubahan cara pandang dari teman-teman? Karena kulihat hashtagnya RUU PKS juga banyak diusung ya oleh teman-teman serikat gitu.
Ya, kalau menurut aku, Vi, kalau di FBLP tentu saja menjadi pembahasan keseharian. Di KPBI tidak semua federasinya ngeh terhadap isu ini. Jadi memang kita punya tugas lebih untuk memainstreamkan gitu di KPBI-nya juga. Ini harus diakui juga. KPBI ini kan ada 10 federasi yang tergabung gitu dan punya tugas tambahan gitu, selain juga berbicara tentang isu perburuhan secara umum gitu. Nah, kalau di gerakan buruh secara umum lebih belum mendapat tempat gitu. Tapi kalau misalnya ditanya ada perubahan nggak, tentu saja ada. Kalau dulu tahun 2012, 2013 saya kan ditolak mentah-mentah oleh mereka. Pada saat saya berbicara isu pelecehan seksual, kekerasan seksual, apaan sih ini? BBC bicara apa gitu. Kalau sekarang tidak ditolak, cuman juga tidak menjadi isu yang mainstream gitu. Jadi masih menjadi tugas yang mesti terus di mainstreamkan gitu supaya teman-teman serikat buruh gitu yang jumlah serikat buruh juga sekarang ada 3.000-an lebih gitu. Jadi mesti ada upaya lebih untuk pendekatan isu ini ke mereka gitu. Dan itu juga bukan cuma ke serikat buruh sih, sebetulnya waktu awal-awal juga kan misalnya Dinas Tenaga Kerja waktu saya berbicara tentang isu ini dibilang ini bukan tanggung jawab kami sebagai dinas gitu, itu tanggung jawab kepolisian gitu. Tapi ya kita terus menerus saja bicara gitu, dan sekarang saya pikir sudah bisa diterima karena tidak ditolak mentah-mentah gitu, walaupun juga ada teman-teman harus diakui yang tidak pro terhadap isu ini gitu. Tapi misalnya saya sampaikan ayo kita aksi Selasaan yuk gitu. Teman-teman bertanya Selasaan apa sih gitu. Nah, menurut saya ini adalah peluang untuk menjelaskan kepada teman-teman serikat buruh. Kan kalau kita di serikat buruh sekarang ini isu yang paling mainstream adalah Omnibus Law Cipta Kerja gitu. Nah, itu pada saat teman-teman sedang rapat, sedang diskusi, sedang ngobrol santai di luar rapat gitu, atau di rapat resmi, itu memang menjadi arena-arena bagi kita untuk juga menyampaikan terkait dengan isu pelecehan dan pentingnya RUU PKS ini gitu. Dan kalau semakin banyak yang mengerjakan akan semakin baik. Memang saya juga akui bahwa gerakan buruh juga masih maskulin sih, tapi sudah ada perkembangan baik karena tidak ada penolakan mentah-mentah. Memang kelihatan banyak perubahan ya, maksudnya penerimaan terhadap isu perempuan, dukungan terhadap RUU PKS itu semakin kesini semakin kelihatan banyak dukungan juga dari teman-teman serikat buruh gitu ya. Nah selanjutnya nih teman-teman, ini kan tadi bilang bahwa mendesak untuk disahkan gitu ya. Apa sih yang paling mendasar gitu ya dari masing-masing sektor gitu, pekerja rumahan, tadi pekerja Iren pekerja kreatif, garmen gitu ya. Seberapa RUU PKS ini diyakini bisa melindungi gitu. Karena kan kita tahu ya bahwa datanya sudah banyak sekali. Terus kemudian yang paling penting sebetulnya selain data itu adalah dampak. Bagaimana kalau perempuan atau korban itu terdampak dampaknya bagi pekerjaan, bahkan bisa hilang. Bisa kehilangan pekerjaan, bisa ada gangguan psikologi apa dan sebagainya. Nah, seberapa yakin gitu? Jadi kalau tidak, maksud saya gini, tidak hanya dilihat dari sisi RUU PKS, tapi kalau kita kemudian lihat dari bagaimana sistem kerja, apakah kemudian RUU PKS ini bisa mengakomodir atau mengatasi persoalan-persoalan tadi seperti Mbak Rima sampaikan atau Iren sampaikan atau Jum sampaikan gitu. Ya. Iren dulu. Atau Mbak Rima. Oke, silakan Mbak Rima dulu. Oke. Terima kasih. Jadi kalau bilang seberapa penting ya, jadi catatan Komnas Perempuan 12 tahun belakangan ini, jadi kekerasan terhadap perempuan meningkat ya Mbak 8 kali lipat gitu dibanding tahun sebelumnya gitu ya. Dan terus di dunia maya juga di tahun 2019 meningkat jadi 281 kasus, jadi naiknya 300%. Ini saja, ini fenomena gunung es ini saja yang mereka sadar dan melaporkan. Bagaimana sih nasib kawan-kawan buruh perempuan, terutama pekerja rumahan yang mereka tidak punya akses terhadap itu. Diakui sebagai pekerja saja tidak itu, dan bagaimana ketika mereka ingin mendapatkan keadilan. Dan saya melihat bahwa RUU ini membuat sanksi pidana terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual. Nah, tadi yang saya bilang tadi termasuk di dalamnya adalah perkosaan dalam pernikahan yang pertama. Terus dan di RUU kekerasan seksual ini kan isinya
komprehensif ya Mbak terhadap perempuan yang kerap kali menjadi korban kekerasan seksual. Terus seperti yang Mbak Jum tadi katakan, di RUU PKS ini juga mengatur hak korban untuk mendapatkan pemulihan pada aspek fisik, psikologis, ekonomi, sosial, dan budaya gitu ya. Jadi ini melengkapi, sebetulnya melengkapi. Kalau tadi Mbak Jum tadi juga bilang ada peraturan apa ya tadi ya? Surat edaran menteri. Ya, dan bagi saya itu tidak efektif ya, karena memang kelihatannya kawan-kawan hampir semua serikat buruh, serikat pekerja belum mengetahui tentang itu gitu loh. Dan sangat tidak efektif kalau menurut saya. Nah, di RUU PKS ini kalau kita bilang kopinya komplit pakai gula gitu. Luar biasa. Bagi kita pendamping ketika RUU PKS ini memang disahkan, ini menjadi kasarannya kalau kita mendampingi itu ada pegangannya, dan kita juga lebih mudah gitu loh Mbak, lebih mudah daripada ketika RUU PKS ini tidak disahkan. Karena contoh satu kasus saja yang tadi saya katakan, ketika kita laporkan itu bukan pelecehan, bukan pemerkosaan, itu suka sama suka, itu baru satu contoh kasus. Belum yang lain ketika pemerkosaan dalam perkawinan misalnya, bagaimana kita mau mengatakan bahwa korban mengalami kekerasan seksual gitu. Itu dulu Mbak. Iya, Mbak Rima, tadi kan bilang ya, tapi bagaimana nih Mbak? Misalnya gini, ini aku sebetulnya sedang memikirkan ya, tadi sambil Mbak Rima menjelaskan, kemudian timbul pertanyaan. Pekerja rumahan kan masih punya problem ya dengan status kerja ya Mbak Rima, belum diakui. Sehingga kalaupun ada undang-undang RUU PKS ini menjadi undang-undang, apakah serta-merta dia bisa digunakan gitu oleh teman-teman yang status kerjanya dia masih belum diakui gitu? Iya, Mbak Vivi, jadi memang kalau untuk pekerja rumahan ada kekosongan hukum ya bahasanya, dan kalau bahasanya teman-teman pemerintahan mereka bilang tidak ada payung hukum. Saya pikir itu kan hanya sebagai pembenaran mereka untuk mereka tidak mau peduli dengan kawan-kawan perempuan pekerja rumahan. Salah satu contoh tadi Mbak Iren mengatakan bahwa siapa sih yang disebut pekerja kalau menurut Undang-Undang 13/2003 kan yang dia menerima upah, menerima perintah, ada pekerjaan kan gitu. Itu sebetulnya sudah layak disebut sebagai buruh. Nah, selama ini kasus yang terjadi terkait dengan pekerja rumahan, karena memang belum ada payung hukumnya, itu bahasa mereka itu bisa selesai Mbak, walaupun secara bipartit dan juga lewat proses hukum itu kita langsung ke pengawas tenaga kerja provinsi. Menurut saya itu efektif. Jadi yang nanti nggak ada alasan ya tidak diakuinya sebagai belum diakuinya atau tidak diakuinya sebagai pekerja bukan alasan untuk tidak bisa mengadvokasi ya Mbak Rima ya. Betul. Karena selama ini sampai hari ini ada beberapa kasus yang kita bekerja sama dengan jaringan untuk kasus ada pemerkosaan anak di bawah umur gitu ya. Anak dari perempuan pekerja rumahan itu juga bisa maksudnya walaupun dengan proses yang amat sangat panjang, tapi akhirnya pelaku juga bisa dipenjara gitu, mendapatkan hukuman gitu. Oke, Iren. Tapi ada beberapa kasus tersembunyi yang tadi saya katakan, ada beberapa kasus tersembunyi tadi yang bilang kalau cuma dipegang payudaranya, diremas, itu bukan kekerasan seksual, bukan pelecehan gitu ya. Dan itu memang ketika nanti ini RUU PKS ini bisa disahkan, itu kan bisa masuk dalamnya dan kawan-kawan bisa mendapatkan perlindungan gitu loh Mbak Fis. Oke, terima kasih Mbak Rima. Niren, tadi kamu bilang kan salah satu yang menjadi unggulan itu pemulihan ya. Kamu bisa cerita mungkin ada pengalaman bagaimana pasal pemulihan ini akan bermanfaat gitu bagi teman-teman pekerja kreatif. Oh, ini Mbak, sangat bermanfaat sekali itu yang tidak pernah kita bicarakan, bahkan hanya dibicarakan di ranah pendamping saja ya untuk pemulihan, tapi yang luput adalah pemulihan ekonomi. Itu kadang-kadang pendamping fokusnya pun juga fokus pada pemulihan mental sama fisiknya survivor, tapi ekonominya kita sering luput karena mungkin tenaga kita terlalu terkuras sebagai pendamping ke pemulihan fisik dan mentalnya survivor. Nah, di industri kreatif itu kan pelecehannya sangat luar biasa dan dianggap biasa. Ini mau ranah kerjanya seperti apa, mau status kerjanya seperti apa, pelecehan adalah hal yang sama gitu. Maksudnya sama beratnya, sama-sama terjadi, sama-sama menimpa, mau perempuan, mau laki-laki.
kita ngomongin di industri kreatif, di perfilman saja. Itu perempuan dilecehkan secara verbal sama secara tindakan, persis seperti apa yang dibilang sama Mbak Rima. Ini cuma yang membedakan kita adalah ruang kerja kita sama tapi status kerja sama freelancer gitu. Tidak diakuin sebagai pekerja juga di waktu kita audiensi ke Kemenaker sama ke beberapa stakeholder, mereka bingung ini mau masuk di ranah mana nih. Di bidang ketenagakerjaan pun karena mereka freelancer harusnya masuk ke bidang kreatif, kita ke Bekraf lempar ke mereka harusnya ke Kemenaker gitu. Jadi sama kita Mbak nasibnya, nasib semua pekerja itu sama, kekerasan yang dialamin sama. Cuma jenis kekerasannya sama, cuma yang membedakan adalah status sosial mungkin ya. Ini kasar banget sampai saya bilang gitu, yang membedakan kita sebagai pekerja hanya status sosial saja dan privilege. Tapi meskipun gitu tidak bisa melindungi kita dari bebas dari lingkungan kerja yang aman dan yang dipenuhi dengan kekerasan. Kita semua kena, seprivilege-nya kita tetap aja kena pelecehan gitu. Di industri film misalnya, perempuan dikata-katain ya di depan umum itu wajar, biasa, bukan cuma perempuan, laki-laki pun gitu. Gender yang lain pun gitu. Dikata-katain, direndahkan harga dirinya sebagai manusia juga sering banget terjadi di pekerja di industri kreatif juga. Mau dia kerja apa, wartawan juga gitu, sama narasumbernya kadang-kadang atau sama rekan kerjanya juga sama aja. Nah, pemulihan ini yang kita butuhkan, Mbak, karena kemudian kalau orang udah hancur harga dirinya kayak gimana sih, Mbak? Maksudnya dia bahkan melihat dirinya di kaca saja kan tidak bisa ya. Atau mendengar namanya mungkin dia sudah tidak kuat lagi gitu. Apalagi bertemu dengan banyak orang. Itu kalau dia mendapat kekerasan yang sangat luar biasa ya. Tapi kan tidak ada kekerasan yang bisa dibandingkan ini lebih berat dibandingkan yang ini. Mana gitu ya. Itu tidak ada, semua namanya kekerasan ya kekerasan gitu. Karena kita tidak bisa membandingkan, oh kamu cuma dapat seperti ini kok, kamu cuma disiul-siulin kok, kamu cuma dipegang payudaranya kok. Itu nggak bisa kita banding-bandingkan seperti itu. Nah, pemulihan ini yang amat sangat dibutuhkan karena kemudian ini jadi jalan masuk orang untuk sadar bahwa oh ternyata catcalling, oh ternyata ngeraba-ngeraba, oh ternyata ngeluarin sexist jokes itu adalah bentuk pelecehan gitu. Jadi orang lain pun sadar bahwa ini sudah diatur nih sama hukum, aku tidak boleh melakukan ini, kita tidak boleh melakukan ini karena ada konsekuensi hukumnya gitu. Dan sebagai survivor juga dia tahu haknya dia. Oh, saya harus dapat hak seperti ini dan dilindungi oleh hukum. Berarti negara mengakui hak saya sebagai korban gitu. Jadi dia punya daya untuk tetap bertahan gitu, untuk oh saya sudah dilindungi sama negara, tidak hanya lingkungannya dia, tidak hanya pendampingnya dia yang memberikan perlindungan atau penguatan, tapi negara dalam entitas besar. Itu luar biasa sekali Mbak, dan ini memang harus kita kencengin, sahkan RUU PKS karena sangat lengkap sekali, udah kita nggak butuh apa-apa lagi. Sebagai seorang manusia kita nggak butuh apa-apa lagi karena hak kita. Tinggal butuhnya disahkan gitu ya, nggak perlu ada tinggal ketok palu, udah nggak ada diskusi. Apa sih yang dianggap sulit itu yang sampai sekarang bingung, sulitnya di sebelah mana sih? Kayaknya saya nggak bisa jawab kalau kamu nanya itu, Ren. Ren, tadi ada menarik tuh kamu kita kalau ada wartawan yang dilecehkan narasumber gitu ya. Oh banyak. Nah itu gimana teman-teman sindikasi mengatasi persoalan itu gitu ya? Pelecehan yang dialami wartawan oleh narasumber itu tuh saya jadi berpikir gitu, menstimulus saya berpikir ini cara ngadvokasinya gimana ya kalau itu terjadi gitu. Ada bisa sharing pengalaman nggak, Ren? Apakah advokasi atau hanya baru cerita gitu ya terus kalian mengumpulkan data gitu? Ngumpulin data karena kemudian ini sangat susah, ini berkaitan dengan pekerjaan. Balik lagi ketika korbannya siap untuk didampingin, kita akan mendorong, tapi memang ada strateginya. Paling polnya itu lewat lewat kantor. Karena statusnya dia kan pekerja. Kalau dia pekerja media, bukan freelancer ya. Dia punya kantor gitu. Kita lewat kantornya memberi teguran atau memberi semacam surat gitu, pemberitahuan bahwa anggota kami yang bekerja di kantor Anda itu dapat pelecehan seperti ini gitu.
dan organisasi profesi semacam AJI dan Dewan Pers itu punya panduannya. Dewan Pers punya nggak ya? Setahu saya AJI yang punya panduannya, bagaimana wartawan itu menghadapi pelecehan ketika kerja gitu. Dan sindikasi pun juga bukan panduan sih, tapi kayak kalau ada anggota yang melapor ke kita gitu, kita ngasih tahu apa yang harus kamu lakukan, konsekuensinya seperti ini gitu. Karena memang sangat sulit, Mbak. Wartawan aja ngomong gini, dilecehkan sama narasumber nggak ada yang lindungin daripada saya nggak dapat berita gitu. Iya, saya membayangkan ketika kamu sebut tadi itu luar biasa berat sekali ya. Kamu mewawancara orang yang melecehkan kamu. Gitu. Iya, dan apalagi kalau kita harus ketemu dia terus menerus gitu. Iya. Gitu. Iya. Itu akan sangat berat sekali. Jadi ini yang, nah kalau ini dibilang sulit, iya. Tapi bukan berarti tidak ada jalan keluarnya. Korban harus speak up, sama kolega-koleganya yang lain harus speak up. Pernah nih ada satu kejadian, ada yang ngomong, narasumber agak seksis gitu ngomongnya gitu terhadap salah satu wartawati. Itu kita call out saat itu juga, Pak jangan ngomong kayak gitu dong, nggak baik nih. Kita mulai kayak gitu, itu menurut saya udah luar biasa sekali. Tapi ramean, bukan berarti sendiri pun nggak bisa. Cuma ketika dia di call out ramean, itu salah satu kemajuan, karena wartawan pun sudah punya pikiran bahwa kolega saya nih, profesi saya dilecehkan nih lewat jokes-nya dia yang tidak, lewat omongannya dia yang sangat tidak oke, gitu, tidak hormat sama wartawati ini, gitu. Di calling out ramean di lokasi gitu. Tapi itu menurut saya udah kemajuan sih. Ya, Jum nih gimana nih? Apa nih yang paling mendesak? Oke, tapi bagi kamu sendiri bagian mana nih dari RUU PKS yang akan mampu memberikan perlindungan bagi buruh garmen gitu ya? Karena kalau garmen kasusnya banyak sekali gitu. Iya, Vi. Jadi sebetulnya karena di garmen, industri padat karya itu kan banyak sekali menyerap buruh perempuan gitu. Jadi sebetulnya ini harus menjadi mainstream untuk terus-menerus disampaikan. Kalau ditanya bagian mana yang paling mendesak, sebetulnya semuanya mendesak. Itu. Cuman kalau perbedaan dengan surat edaran gitu dengan RUU PKS, kalau di surat edaran itu lebih ke ini, Vi, antisipasinya gitu, lebih ke situnya, pencegahannya gitu. Nah di RUU PKS ini dia lebih komprehensif seperti tadi Mbak Rima sama Iren sampaikan, ini lebih komprehensif, ada penanganannya, terus kemudian ada pemulihannya. Jadi yang kami rasakan itu akan ada keadilan untuk korban gitu, dan keadilan untuk korban ini kan penting sekali dan mesti menjadi acuan bagi pemerintah untuk segera mengesahkan gitu, karena pada saat korban tidak mendapat keadilan, yaitu tadi trauma itu akan berkelanjutan gitu seluruh hidupnya, dan sepanjang masa itu akan trauma dengan situasi itu gitu. Kita punya pengalaman terkait dengan hal itu, bagaimana korban sangat histeris gitu mendengar nama pelaku gitu, dan tidak mau ngomong sama orang lain, hanya ngomong sama orang itu saja, ya nggak mau, dan bagaimana dia kayak nggak punya harapan untuk hidup ke depan gitu, sementara hidup masih panjang, masih muda, masih banyak yang harus dilakukan gitu. Jadi keadilan untuk korban itu sangat penting diupayakan di RUU PKS. Pemulihannya itu juga menjadi sangat penting, dan sanksi untuk pelaku itu juga ada di RUU PKS gitu. Jadi sangat detail, dan kami juga teman-teman serikat untuk mengupayakan ini supaya menjadi mainstream juga gitu, dan memang butuh perjuangan lebih, dan kita membuka diri untuk teman-teman memainstreamkan isu ini gitu, dan memang tidak mudah sih. Nah, Iren, ini kan selalu bilang sudah sedikit gitu ya. Menurutmu sih ini waktunya sudah sebentar lagi, tapi aku ingin mendengarkan apa sih yang bisa dilakukan oleh kita bersama gitu ya, untuk kemudian agar RUU PKS ini bisa disahkan gitu. Menurutmu kan sudah segala macam diupayakan nih ya, mulai dari aksi, bahkan ada iklan gitu ya, iklan untuk kemudian mensahkan RUU PKS, terus kemudian macam-macam sudah dilakukan, tapi ternyata mentok juga gitu.
Bahkan sekarang dia dikeluarkan gitu dari pembahasan. Nah, menurut Muren, ke depan ini bagaimana yang harus kita lakukan gitu dalam konteks serikat buruh misalnya? Selama tidak ada payung hukum ya, kalau anggotanya atau siapapun yang datang dan meminta perlindungan kita harus kawal terus gitu. Justru apa ya Mbak ya, yang harus kita lakukan begini, ketika melihat reaksi orang ini RUU PKS ditendang dari Prolegnas, media langsung bikin ini kan, bukan ini ya, bukan berarti karena saya kerja di media, tapi bagusnya beberapa media mainstream besar ya, itu langsung bikin berita berhari-hari kasus kekerasan seksual nih. Jadi kita dengan gampangnya bisa mendata, oh ternyata semakin banyak kejadian kasus kekerasan seksual. Dulu kasus kekerasan seksual itu cuma jadi flash news kan. Tapi di beberapa hari terakhir setelah ditendang RUU PKS ditendang, media kemudian naikin, itu kemudian dimanfaatkan lah sama kawan-kawan dan saya lihatnya bukan cuma kawan-kawan yang terlibat aktif di advokasi RUU PKS ya, tapi juga masyarakat biasa. Terus mereka kemudian bikin mulai speak up dengan kisah-kisahnya mereka yang dapat kekerasan mulai dari kecil yang traumanya sampai sekarang masih ada, terus bilang kalau disalahkan bajunya, saya pakai baju apa sih, saya bahkan ada yang pakai nikab gitu, mereka cerita semua, dan itu yang harus kita rawat sepahit-pahitnya selemah-lemahnya iman, itu yang harus kita rawat gitu. Membuat pembicaraan mengenai kekerasan seksual itu membumi, bukan tabu, tapi sering kita bicarakan, bukan untuk mengeksploitasi korban, tapi menunjukkan bahwa kita ini udah darurat kekerasan seksual. Korban tidak kenapa? Tadi kamu bilang korban tidak usah malu ngomong. Ya, silakan Ren. Kalau suaranya agak putus-putus. Oh ya, korban tidak usah malu untuk ngomong, tapi dengan dia ngomong, dia men-trigger dalam arti positif ya, bahwa semua orang adalah korban gitu. Dan bikin kekuatan massa bahwa ketika korban yang lebih kencang bersuara, itu bisa, saya yakin, itu bisa mendesak orang-orang di sana tuh, yang di Senayan itu yang merasa ini sulit gitu. Itu walaupun itu selemah-lemahnya iman ya, bukan kita mengeksploitasi korban, bukan kita menggali cerita lukanya. Sekuat-kuatnya iman, nggak usah milih mereka lagi ya, nggak usah milih mereka lagi sekuat-kuatnya. Mencatat sekuat-kuatnya enggak, tapi ini benar kita harus sadar siapa sih wakil kita gitu loh, siapa yang ngomong ngawur di Senayan itu kita catat, besok jangan dipilih lagi nih gitu. Mulailah untuk menjadi pemilih cerdas gitu. Apa? Semuanya udah nggak layak dipilih ya. Soalnya kan bukan hanya konteksnya, bukan hanya ada Minerba, ada apa semuanya. Semuanya cepat disahkan. Jadi suara kita tuh cuma jadi, iya benar, suara kita tuh dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok, bukan benar-benar suara rakyat gitu. Ya. Jadi kita harus mencatat nih, oh partai ini dia sangat kenceng nolak RUU PKS gitu. Catat. Ini bukan personnya tapi partainya, ini bawa nama partai soalnya kan gitu. Termasuk personnya. Okay. Ini udah sampai ke taraf mendidih marahnya nih. Oke deh. Sekuat-kuatnya iman ya. Mbak Rima, ini gimana nih Jawa Tengah nih Mbak Rima? Bagaimana sih membumikan RUU PKS ini sehingga kemudian bisa mendapatkan banyak dukungan gitu ya? Karena ya Mbak Rima. Ya, satu hal yang ingin saya katakan dahulu bahwa kerangka hukum di Indonesia yang ada selama ini memang sangat tidak efektif dalam menghapus kekerasan seksual di tempat kerja itu dulu satu hal. Jadi kerangka hukum di Indonesia memang sangat tidak efektif. Jadi RUU PKS ini menjadi jalan satu-satunya. Tadi saya bilang tadi adalah kopi yang komplit yang sangat enak gitu ya. Nah, untuk agar kita, bagi saya sepakat dengan Mbak Iren bahwa kita merawat perjuangan, panjang umur perjuangan. Jadi di Jawa Tengah saat ini kita sedang ada aliansi di Jawa Tengah itu mendukung RUU PKS. Jadi semua gabung, Mbak. Ada serikat gabung, nanti FBLP gabung deh ini, turun gunung lah FBLP.
Nah, jadi nanti Yes, bisa yes. gabung. Jadi ada teman-teman serikat buruh, ada NGO, ada dosen, semua gabung, semua boleh gabung di situ. Jadi kita mengadakan penyadaran, Mbak, ada penyadaran, ada webinar yang berjilid dari awal. Jadi apakah RUU PKS itu? Jadi apa namanya, semua pihak terlibat di situ. Yang pertama, yang kedua, saya sepakat dengan Mbak Iren bahwa kita memberi semangat kepada para korban untuk agar mereka bersuara, gitu loh, agar mereka bersuara. Nah, ketika mereka bersuara, suara-suara dari bawah banyak, mungkin itu bisa membuka hati bebalnya orang-orang DPR itu. Karena yang saya lihat ketika RUU PKS itu dikeluarkan dari prolegnas, ada salah satu anggota DPR yang mengatakan bahwa kenapa mereka mengeluarkan ini dari prolegnas, karena terjadi polemik di antara sesama perempuan. Nah, polemiknya itu seperti apa? Apakah yang gerakan kanan itu yang menjadi alasan mereka, gitu loh. Nah, buat saya ini apa namanya, menjadi penting bagi kita advokasi yang tidak ada putusnya, Mbak, karena kasus-kasus kekerasan seksual terutama di tempat kerja tiap tahun meningkat, dan amat penting bahwa menjadi kepentingan bersama RUU ini disahkan, gitu Mbak Pi. Oke, sekarang aku ke Jum. Gimana nih Jum? Gerakan tiap Selasa sudah dimulai gitu ya. Terus demo juga, demo payung itu dulu udah pernah. Terus kita mau apa lagi udah pernah lah. Semuanya udah pernah gitu. Nih DPR-nya keras kepala nih, nggak mau denger gitu. Terus apa lagi nih Jum yang bisa kita lakukan nih Jum? Ini sama dengan pertanyaan teman-teman semalam ke saya, bagaimana supaya RUU Cipta Kerja itu tidak dilanjutkan pembahasan gitu. Saya juga di sini terkait dengan RUU PKS, saya juga akan bilang bahwa sebetulnya kekuatan massa itu yang paling utama gitu. Dan kan sebetulnya litigasi juga sudah dilakukan gitu, lobby juga sudah gitu. Nah, lobby bisa terus dilanjutkan oleh teman-teman yang terlibat di dalam tim gitu. Nah, gerakan massanya harus diperluas. Kita punya aksi Selasaan itu kan sudah 3 wilayah ya, Jogja, Jakarta, dan Bandung. Ini bisa dilakukan di wilayah-wilayah yang lain. Untuk teman-teman yang punya jaringan kampus, mahasiswa di berbagai wilayah, itu bisa melakukan juga aksi Selasaan dengan tema RUU PKS untuk segera disahkan, untuk segera dibahas dan disahkan. Gitu juga teman-teman buruh, kita punya PR bukan cuma mengangkat Omnibus Law Cipta Kerja, tetapi juga RUU PKS ini untuk disahkan, Omnibus Law untuk dihentikan pembahasannya dan dibatalkan gitu. Jadi gerakan massa ini akan membuat setidak-tidaknya gitu masyarakat akan menjadi melek mata tentang kebutuhan RUU PKS ini, dan pada saat mereka paham itu akan menjadi peluang besar untuk mendukung pengesahan RUU PKS dimanapun teman-teman berada. Itu Pi. Oke. Mbak Rima, ini udah jam 5 nih, kita sudah waktunya untuk mengakhiri, tapi aku ingin mendengarkan istilahnya pernyataan terakhir, closing statement gitu ya, dari Iren, dari Jumisi, dari Mbak Rima, apa nih untuk gerakan pengesahan RUU PKS? Adakah hal-hal yang ingin disampaikan, seruan atau apalah gitu kepada yang menonton di sini? Mbak Iren dulu mungkin. Iren. Oh, saya dulu. Tidak ada yang sulit sebenarnya untuk disahkan dari RUU PKS gitu. Kalau orang-orang yang di Senayan sana tuh punya sense of krisisnya bahwa kita udah darurat kekerasan seksual gitu. Karena kekerasan itu bisa menimpa siapa aja dengan status apa aja, dengan privilege apa manapun gitu. Mau dari kelas atas sampai masyarakat akar rumput bisa kena semuanya gitu. Justru yang sebenarnya sangat tidak kita butuhkan itu harus dihentikan. Yang tidak kita butuhkan adalah Omnibus Law. Dengan disahkannya Omnibus Law, kekerasan akan semakin meningkat. Gitu. Kekerasan terhadap pekerja akan semakin meningkat. Gitu. Itu tidak kita butuhkan. Itu akan sangat membuat masyarakat menderita, negara akan menanggung kerugian yang luar biasa. SDA-nya akan dikerok habis-habisan, SDM-nya akan dikerok habis-habisan. Tapi perlindungan yang benar-benar melindungi sampai anak cucu kita, sampai anak-anak, usia anak itu yang kita butuhkan. Jadi sahkan RUU PKS sekarang. Mbak Rima? Ya, penting bagi kita hingga dari mulai hari ini sampai selanjutnya untuk merawat perjuangan, karena dengan disahkannya RUU PKS akan memberikan akses keadilan yang luar biasa seluas-luasnya bagi korban kekerasan seksual dan memungkinkan hukuman sebagai efek jerah bagi pelaku. Oke, Jumisi.
Ya, kalau saya gini, Vi, ini seruan kepada seluruh teman-teman dan masyarakat secara luas. Intinya adalah jangan pernah berhenti bicara, jangan pernah berhenti untuk bertindak dan berjuang untuk memperjuangkan keadilan. Terutama adalah terkait dengan hal ini adalah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Dan secara khusus untuk teman-teman serikat buruh yang jumlahnya 3.000 gitu, ayolah kita membuka diri untuk bicara gitu. Karena dengan teman-teman membuka diri, membuka pikiran teman-teman tentang apa itu RUU PKS, teman-teman akan lebih paham tentang kebutuhan kita sebagai perempuan dan laki-laki juga sebetulnya adanya payung hukum ini tentang RUU PKS. Jadi kami dari FBLP dan KPBI sangat terbuka untuk mendiskusikan ini dimanapun dan kapanpun supaya kita bisa mendapat peluang gitu. Jadi seruan ke serikat buruh bukan cuma ayo menolak dan batalkan Omnibus Law, tetapi juga ayo bersama-sama kita mendukung pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Itu, Vi. Ya, terima kasih. Banyak hal-hal menarik yang kita dapat dari diskusi. Memang benar, aku juga setuju banget sama Iren gitu. Mbak Rima juga bilang bahwa jangan berhenti kita membicarakan pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Karena karena itu hal yang hampir setiap detik dialami gitu ya oleh perempuan gitu. Melangkah keluar sedikit aja kita berpotensi untuk mengalami. Mungkin saat ini kita bicara di sini, di tempat lain ada perempuan yang mengalami pelecehan gitu. Jadi mari kita terus membicarakan, bikin ribut tentang pelecehan agar semua orang mengerti bahwa pelecehan dan kekerasan itu sangat merugikan perempuan. Itu nggak bisa ditawar ya. Jadi itu hak asasi yang nggak bisa ditawar, hak asasi kita harus bebas dari kekerasan dan pelecehan. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya berharap hari Selasa, ini Selasaan ya, yang diorganisir oleh Gerak Perempuan. Setiap hari Selasa nih saya kasih pengumuman. Setiap hari Selasa Gerak Perempuan itu melakukan aksi di depan DPR menolak menuntut agar RUU PKS untuk segera disahkan. Saya berharap Mbak Rima Semarang bisa menyusul. Ya. Untuk setiap hari Selasa, Mbak. Kalau di sini kita setiap jam 3 sampai jam 5 ya, atau jam 4 gitu ya. Dengan menggunakan protokol kesehatan gitu. Jadi mari kita perbesar pergerakan, perbesar solidaritas di antara kaum buruh gitu ya, untuk mendukung undang-undang yang memberi perlindungan dan menolak semua undang-undang yang merugikan kehidupan buruh. Karena ya kita tahu bahwa buruh adalah tenaga penggerak utama ya, buruh, pekerja apapun itu. Oke teman-teman, demikian. Terima kasih Iren, Mbak Rima, dan Jumisi. Sampai bertemu lagi di hari Selasa di DPR. Aku belum pernah sih ikut, rencananya besok akan ikut aksi. Yeay, sampai ketemu. Terima kasih Mbak Rima, Vivi. Sampai ketemu di jalan. Ketemu lagi ya teman-teman. Dadah. Semangat perjuangan. Oke. Stay safe ya teman-teman. Oke.